tidak akan mampu membalas jasa bagaimana seorang ibu melahirkan kita. Rindu kita kepada ibu kita, rindu kita kepada ayah kita. Minimal di hari kemenangan, mari kita sempatkan berzumpa dengannya. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya sudah transfer, saya sudah telepon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rindunya seorang ibu kepada anak bukan hanya dengan sebuah selembar uang atau segepok uang atau sejumlah kata-kata. Ibu kita, ayah kita rindu untuk memeluk kita. Walaupun hari ini kita jenderal, ibu kita rindu kita bertiduran di atas lahunannya. Kita adalah anaknya. Bukan hanya rindu uangnya, bukan hanya rindu kata-katanya, tapi rindu berzumpa dengan kita. Bagi yang masih memiliki ayah dan ibu, sempatkan untuk bersilaturahmi dengan orang tua kita. Bagi yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibu, sehabis sholat, bayangkan wajahnya, sebut doanya, sebut dengan doa-doa yang indah dalam hati kita. Bacakan Fatihah. Ya Allah, sampaikan pahala Fatihah ini kepada ayah saya, kepada ibu saya yang sudah meninggalkan kita. Kita baca Fatihah sambil terbayang wajahnya. Subhanallah. Siti Masitoh ada keraguan tatkala akan masuk ke dalam kancah besar tadi. Anaknya yang masih bayi merah berkata bahwasanya jangan ragu karena ini adalah perintah Allah. Maka Masitoh berkata, Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan menyebut Allah, celakalah wahai Fir'aun. Bayi yang kedua adalah bayinya di zaman Zuraid. Zuraid adalah seorang ahli ibadah, seorang ulama besar, seorang waliullah yang setiap saatnya mengisi dengan amalan-amalan sunnah, apalagi yang wajib. Suatu hari Zuraid sedang sholat, kemudian ibunya memanggil. Saat itu Zuraid sedang sholat, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Sedang sholat sunnah, ibunya memanggil. Zuraid tidak menengok, tidak menjawab panggilan ibunya. Masya Allah, sang ibu hari itu merasa cek Sunda mah asa kasindiran, cek Sunda mah asa kapilaraan, sedikit tersinggung. Kenapa anakku tidak menjawab panggilanku? Ya Allah, kenapa hal ini terjadi? Hanya perasaan itu saja dari seorang ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah didohirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya doa seorang ibu. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memuliakannya. Salasun da'watuhu la turad. 3 perkara, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama dakwatul walid, yang kedua dakwatus shaim. Yang pertama, doa yang tidak tertolak adalah doa seorang ayah, doa seorang ibu terhadap anaknya. Baru merasa tersinggung sedikit saja karena tidak menjawab panggilannya, Allah dohirkan fitnah saat itu. Apa yang terjadi? Datanglah seorang pelacur masuk ke tempat ibadahnya Zuraid. Pelacur itu perlahan membuka bajunya. Pelacur itu perlahan merayu Zuraid dengan kata-kata merdunya. Pelacur itu kemudian mengajak Zuraid untuk berhubungan badan. Zuraid menolak karena ia takut kepada Allah. Pelacur itu tersinggung, kemudian lari ke sebuah kebun. Di situ ada tukang kebun. Berhubunganlah dengan tukang kebun. Hamillah pelacur itu dan punya anak. Kemudian dia bilang bahwa kehamilannya adalah dihamili oleh Zuraid radhiyallahu an. Semoga dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah menyebar. Semua masyarakat membenci Zuraid. Begitu lahir Zuraid, begitu anak dari perempuan tadi lahir, anak itu masih merah dan berkata bahwa yang menghamilinya bukanlah Zuraid tapi seorang tukang kebun. Itulah bayi yang kedua yang bisa berbicara di zaman saat itu. Yang ketiga adalah bayi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang keempat adalah bayinya Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan bagi kita, sudahkah sempurna saum dan siam kita? Apakah saum dan siam kita akan mampu menggugurkan dosa-dosa kita? Apa itu siam? Kalau siam lebih luas maknanya daripada saum. Siam ada maknanya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Siam adalah al-imsaku anil mubtir min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, menahan diri dari yang membatalkan. Dalam hal ini bukan hanya membatalkan saum, tapi membatalkan pahala saum. Yang membatalkan saum ada 9. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Yang ketiga,
onani, masturbasi, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita. Yang kedelapan, hilang akal. Yang kesembilan, murtad. 9 ini kita jaga, kita tidak lakukan di siang hari, maka sah saum kita. Gugur kewajiban, tidak perlu mengqadha, tapi belum tentu mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Lantas saum seperti apa? Siam seperti apa yang mampu menggugurkan dosa-dosa kita? Saum yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa in sumta falyasum sam'uka wa basaruka wal lisanuka anil kadibi wal ma'as. Apabila kalian saum, saum pula telingamu, saum pula matamu, saum pula lisanmu, anil kadibi wal ma'as, dari perkataan dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum yang sampai makom ini, inilah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, pintu ampunan di bulan Ramadan, agar kita berhasil meraih ampunan dan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dengan datangnya Ramadan, adalah melalui qiyamul lail. Man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, ini adalah permainan terbaik kita. Kalau sebuah pertandingan sepak bola, 10 hari pertama adalah babak penyisihan, 10 hari kedua adalah babak semifinal, 10 hari ketiga adalah babak final. Setiap pemain kalau masuk ke babak final pasti akan memberikan permainan terbaiknya. Kenapa? Karena ia ingin memenangkan pertandingan tersebut. Kalau di 10 hari pertama kita masih biasa-biasa dalam bangun di sepertiga malam, di 10 hari kedua mulai meningkatkan, di 10 hari ketiga lebih baik lagi, lebih utama lagi. Bahkan Rasulullah sampai detil menyampaikan, kana ya'takifu fi asril awahir. Rasulullah di 10 hari terakhir beliau full untuk i'tikaf di rumah Allah. Beliau bangunkan keluarganya, beliau ikat pinggangnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan bertilawah dan amalan-amalan sunnah di rumah Allah, yaitu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Disinilah kesempatan kita untuk berjumpa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pintu ampunan yang terbaik, dan ini adalah pintu ampunan yang terhebat dan terdahsyat, yaitu melalui qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Malam itu nilai pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, jutaan miliar malaikat turun ke bumi, langsung dipimpin waruh oleh pimpinan para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Seluruh malaikat membagi-bagikan rahmat Allah, membagi-bagikan ampunan Allah, kemudian mendata siapa saja orang-orang yang akan dimuliakan hidupnya di sisa kehidupannya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Betapa rugi dan celaka kalau kita berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berjumpa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui saum, melalui pelaksanaan ibadah siam atau saum yang kita lakukan, Allah akan ampuni dosa kita. Melalui qiyamul lail, Allah akan ampuni dosa kita. Dosa yang mana? Tentu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa dengan sesama, kesalahan kita dengan teman, kesalahan kita dengan sahabat, salah kita kepada orang tua, salah kita kepada kakak, salah kita kepada adik, dosa dengan sesama, dosa dengan pasangan, salahnya istri terhadap suami, salahnya suami terhadap istri, Allah tidak akan mengampuni sebelum di antara kita islah saling memaafkan. Maka di penghujung Ramadan kita akan berjumpa dengan hari lebaran. Hari lubaran saling membebaskan di antara kita. Di hari itu kalau sudah saling memaafkan dengan sesama, Allah ampuni dosa kita dengan Allah, kita saling memaafkan dengan sesama, maka kita akan berjumpa dengan hari di mana kita kembali kepada titik nol. Kama waladathu ummuhu, bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Inilah Ramadan yang melahirkan ampunan Allah.
bagi kita semua. Di hari kemenangan ada satu doa yang sering kita panjatkan. Doa itu adalah minal aidin wal faizin. Ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu sahabat, selalu kita ucapkan minal aidin wal faizin. Doa lengkap dari Rasulnya adalah Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami minal aidin, kelompok orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada kefitrian, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan, karena kita meraih ampunan Allah. Wal faizin, dan jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Beruntung di situ bukan versi manusia, karena beruntung versi manusia tidak sama. Menurut pedagang, beruntung kalau mendapatkan bati. Menurut pengusaha, beruntung kalau proyek-proyeknya berhasil. Menurut pejabat, beruntung kalau jabatannya naik. Menurut seorang suami, beruntung kalau punya istri solihah, taat, cantik, kaya, pintar, agamanya baik. Menurut istri, beruntung kalau punya suami yang soleh, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Menurut orang tua, beruntung kalau punya anak yang soleh dan solihah. Beruntung yang ada dalam doa kita, bukan beruntung versi kita, tapi beruntung versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah beruntung versi Allah? At-Taubah ayat 20 ada 3 cirinya. Yang pertama, alladzina amanu, mereka yang mampu mempertahankan keimanannya dan lebih baik setelah Ramadan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai Ramadan bukan berarti selesai kebiasaan kita. Ada orang yang sebelum Ramadan rajin baca Quran, di bulan Ramadan semakin rajin baca Qurannya, selesai Ramadan berhenti baca Qurannya. Ada orang yang sebelum Ramadan jarang ke masjid, di bulan Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Bukan seperti itu, tapi alladzina amanu, mereka yang mampu mempertahankan keimanannya. Yang kedua, wahajaru, mereka yang mampu berhijrah ke tempat yang lebih baik. Ada saum lalat, ada saum ulat. Semoga kita termasuk saum ulat. Saum ulat adalah saum di mana sebelum saum, ulat itu sangat menjijikkan. Ulat itu sangat menghinakan, bulunya sangat menakutkan. Begitu saum, ulat berubah menjadi kepompong. Selesai saum, ulat berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Sebelum Ramadan mungkin kita berlumuran dosa. Di bulan Ramadan, al-imsak, kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Kita menahan diri untuk melupakan yang membuat kita lupa kepada Allah. Selesai Ramadan, jadilah kita menjadi kupu-kupu terbaik, pribadi-pribadi terindah, terbina melalui Ramadan kita. Wahajaru, mereka yang mau berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, mereka yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bi amwalihim, bersungguh-sungguh dengan hartanya. Ia infakkan hartanya. Wa anfusihim, bersungguh-sungguh dengan dirinya. Saya tahu bapak-bapak sangat ngantuk dan lelah. Tadi malam mengikuti Qiyamul Lail. Enaknya habis subuh adalah tidur. Tapi tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Apalagi tidurnya sambil dengerin ceramah, insya Allah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan saja Pak, tidak perlu ragu-ragu. Hadirin yang dimuliakan Allah, walladzina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Apa jaminan Allah? A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sangat tinggi derajat di hadapan Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita mampu mempertahankan keimanan, kita mampu meningkatkan kebaikan, berhijrah lebih baik lagi, dan kita mampu menjadikan diri kita, harta kita sebagai jembatan atau jalan untuk sampai ke jalan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam hidup kita. Tentu semua ini terlatih melalui Ramadan. Meraih ampunan di bulan Ramadan, terus perbaiki sholat kita, perbaiki saum kita, perbaiki qiyamul lail kita. Insya Allah Allah bukakan ampunan kepada kita. Pertanyaan terakhir, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, akankah kita biarkan yang hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini untuk tidak melaksanakan saum dengan maksimal, untuk tidak melaksanakan qiyamul lail dengan maksimal, untuk tidak menghatamkan bacaan Al-Quran kita? Ramadan tahun ini tidak akan pernah berjumpa lagi dengan kita, karena Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda dan belum ada jaminan dari Allah. Tapi kita tetap berdoa, ya Rabb,
panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan taat kepadamu, dan kalau Ramadan ini berakhir sampaikan usia kami ke Ramadan tahun depan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.